Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam embun pagi pada hari ini, Sabtu 19 November 2022, bersama dengan saya, Pendeta Immanuel Giuvaski, dari GKJ Karangbendo. Sahabat Petra terkasih, adapun renungan kita pada hari ini diberikan tema kasih setia Allah dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, karunia dan rahmat, terimalah segala puji dan syukur kami atas kebaikan, kasih setia, pemeliharaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah hidup kami. Di pagi hari yang indah ini, kami boleh Tuhan berikan anugerah hidup yang baru, menikmati hari pemberian Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itulah, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh memahami kehendak yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu, seraya kami juga menyadari keberadaan diri manusia kami, yang penuh dengan cacat celah bahkan dosa di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Ratapan 3 ayat 21 sampai 22, demikian firman-Nya. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sahabat Petra yang terkasih, apakah dalam setiap keseharian kita meluangkan waktu barang sejenak untuk merefleksikan kehidupan yang sudah kita jalani? Mungkin sebagian besar dari kita meluangkan waktu untuk berefleksi pada malam hari, merenungkan kembali bagaimana kita menjalani hidup di hari tersebut, dari membuka mata di pagi hari, beraktivitas, bekerja, berpelayanan, beristirahat, dan sampai dengan di malam hari kita boleh merenungkan kembali kehidupan yang sudah kita jalani. Hal ini dilakukan mirip dengan ketika kita melakukan perenungan malam tutup tahun atau menjelang tahun baru. Kita merefleksikan kembali hari-hari, minggu-minggu, dan bulan yang sudah kita jalani di tahun tersebut, dan mengingatkan kembali tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan itu pun tidak jarang muncul juga ingatan-ingatan kita tentang kejadian-kejadian yang tidak mengenakan atau yang melukai hati kita, atau mungkin kita yang melukai hati orang lain, sehingga ketika tidak dikelola malah justru menimbulkan luka-luka batin. Nah, sahabat Petra yang terkasih, surat atau bagian kitab Ratapan ini merupakan perenungan dari Nabi Yeremia. Kita tahu Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan pada kerajaan Yehuda
Kerajaan saat itu sedang dalam kondisi yang suram, yang gelap, karena ketidaksetiaan raja, para imam, maupun juga seluruh rakyat yang berlaku tidak setia kepada Allah. Sehingga runtuhlah Yerusalem. Bangsa Yehuda pun dikuasai oleh orang-orang Babilonia dan dibuang ke pembuangan di Babel. Sungguh suatu hari yang suram dan mencekam. Namun demikian, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang sangat tidak mengenakan, situasi yang boleh dikatakan titik terendah kehidupan orang-orang Yehuda saat itu, Nabi Yeremia tetap dapat mengalami pemeliharaan Allah yang datang bagaikan sebekas sinar yang menerangi dalam gelapnya keadaan serta keputusasaan yang dialami akibat runtuhnya Yerusalem. Yeremia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Jadi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tinggal bagaimana kita memandang kehidupan ini. Apakah kita melihatnya dalam sudut pandang bahwa kita berjuang sendiri? Tuhan seolah lupa pada kita. Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Sehingga berbagai kemalangan, nasib buruk, cobaan silih berganti menghampiri hidup kita. Ataukah sudut pandang yang kedua seperti Nabi Yeremia ini? Di balik segala kegelapan kehidupan, segala kemalangan, cobaan, bahkan bencana sekalipun, ternyata kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mempunyai kebiasaan, seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk merenungkan kehidupan yang kita jalani, maka sesungguhnya yang muncul dalam renungan itu adalah bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kita. Dalam suka duka, sehat sakit, dalam senang maupun sedih, bahagia maupun duka, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti mengiringi hidup kita. Oleh karena itulah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya jika kita senantiasa meluangkan waktu untuk mengingat kembali kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, dan atasnya kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Mari kita menghitung berkat yang kita terima dari Tuhan, karena dari sanalah menjadi sumber syukur, kekuatan dan topangan kita untuk melanjutkan kehidupan di mana Tuhan senantiasa setia dan memelihara hidup kita. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Marilah saat ini kita kembali menundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pewartaan firman-Mu yang mengajarkan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia. Kasih dan rahmat-Mu senantiasa mengiringi hidup kami ya Tuhan, dalam situasi apapun hidup kami ini. Ajarlah kami untuk senantiasa mempercayakan kehidupan kami seutuhnya di dalam pemeliharaan Allah. Hidup yang kami jalani pada hari ini ya Bapa, kiranya Tuhan pimpin, sertai, berikan perlindungan, berkat-Mu, damai dan sejahtera. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, yang dapat saya layankan pada Ambon pagi kali ini. Ada banyak salah maupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan para sahabat Petra terkasih,
Dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Shalom.